melakukan ini. Silakan lanjutkan. Kita buka di dalam Yesaya. Ini ayat yang diberikan kepada saya. Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 dan 6. Kita akan baca secara bersama-sama di dalam hitungan ke-1, 3, 2, 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Selanjutnya, saya mau garis bawahi satu kata di dalam ayat ini ya, nama Tuhan. Saya ulang ya, di ayat yang ke-6 bagian yang kecil, namanya akan disebutkan orang sebagai 1, Penasihat yang ajaib, 2, Tuhan yang perkasa, 3, Bapa yang kekal, 4, Raja damai. Garis bawahi kata namanya. Nah, selanjutnya itu ya, ada namanya. Selanjutnya kita akan membuka satu ayat. Kita buka di dalam selanjutnya Yeskiel pasal yang nama Tuhan tercemar. Selanjutnya Yeskiel pasal 36. Kenapa sampai loncat ke Yeskiel? Karena ada hubungannya. Yeskiel, Yesaya, Yeremia itu satu rangkaian kisah ya. Jadi tema besarnya orang-orang Israel atau umat Tuhan itu dibuang dari hadapan Tuhan. Jadi dalam 3 kitab itu. Yeskiel 36 ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasakan sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu katakan kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan kamu akan dinajiskan di tengah mereka, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Saya lanjutkan di ayat yang ke-32. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah, merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Saya loncat di ayat 38. Seperti domba-domba persembahan kudus dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu perayaannya, begitulah kota-kota yang sudah runtuh dan penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka mengetahui bahwa siapa? Akulah Tuhan. Nah, ini sedikit curang ya. Kata nama kudus Tuhan itu diterjemahkan Tuhan. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab, sebenarnya kita akan mengenal 2 nama. 1 nama umum, 2 nama khususnya. Misal Bapak Astor, ya saya kasih contoh. Nama umumnya dia juga bisa disebut sebagai manusia. Betul Astor?
bisa disebut sebagai laki-laki, sang laki-laki, betul? Juga bisa disebut sebagai sang bapak. Itu nama umum. Nama khususnya siapa? Pastor. Nah, Tuhan itu nama umum. Nama khususnya siapa? Memang ada nama Yesus perjanjian lama. Iya. Aku sebagaimana aku ada. Akulah Yehuwa. Akulah Tuhanmu. Tuhan, dia juga disebut sebagai Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Jangan salah. Itu kenapa saya getol soal nama ya? Karena kita pun nggak mau ya. Misal Riko, namanya Riko. Sebut Royko nggak mau, namanya Riko kok Royko. Masa itu? Diplesetkan boleh nggak? Nggak boleh, kita kan sekarang diplesetkan namanya. Belum? Apalagi Tuhan. Tuhan bilang, aku sakit hati karena apa? Bangsa ini menajiskan aku. Tahu nggak latar belakangnya seperti apa? Jadi misal ketika Musa naik ke atas gunung Sinai untuk menerima doa Tuhan dari Tuhan, orang-orang Israel itu menunggu Tuhan di bawah, menunggu perintah. Mereka buat apa? Patung apa? Lembu emas. Tahu tidak? Patung lembu emas itu sebenarnya dalam sudut pandang Yahudi, sudut pandang Ibrani, itu adalah Tuhan sendiri. Paham ya? Jadi Tuhan buat orang Ibrani itu disimbolkan seperti lembu. Dari mana? Dari namanya. Tapi Tuhan marah tidak? Marah, Tuhan nggak mau dibuat seperti patung. Tuhan tidak mau. Itu melanggar titahnya. Titah yang berapa? Jangan membuat patung. 1. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung. Cukup sampai di situ? Tidak. Untuk disembah. 3. Jangan sebut nama Tuhan dengan sembrono. Jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nantang Tuhan. Jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, kali ini saya mau sedikit bahas tentang nama ya, karena berkaitan dengan tadi bisa 9. Selanjutnya, ya, umat Tuhan telah mencemarkan nama suci Tuhan di hadapan bangsa-bangsa lain. Pemulihan akan dilakukan oleh Tuhan sendiri melalui Sang Utusan Tunggal. Siapa dia? Yesus Kristus. Jadi, pertama kita tahu Yesus itu datang ke dunia untuk membawa siapa? Untuk membawa namanya siapa? Nama Tuhan sendiri. Belum. Masih tadi. Nah, ini tulisan Ibrani ya. Saya kenalkan sedikit. Saya bukan bermaksud saya bisa Ibrani tidak. Saya tidak bisa. Saya juga baru belajar. Tapi mari kita sama-sama mengenal sesuatu yang sebenarnya itu asli dari Alkitab. Alkitab yang Bapak Ibu pegang itu terjemahan. Alkitab itu ada banyak. Kalau Anda punya handphone dan buka aplikasi Alkitab, itu ada ratusan Alkitab berbahasa Indonesia. Salah satunya yang Bapak Ibu pegang itu namanya terjemahan baru. Nah, kita mau sama-sama lihat. Jadi nama Tuhan itu dulu ditulis seperti ini. Dan yang paling bawah itu modern, versi modernnya. Jadi hanya 4 huruf, Y, H, W, H. Begitu ya. Saya bukan pengagum nama Yahweh, tidak. Tapi saya ingin utarakan kalau sebenarnya ini loh nama yang dicemarkan oleh orang-orang Israel pada saat itu, nama ini. Padahal tadi namanya disebut apa? Di Yesaya 9:5 tadi digaungkan oleh sebagai apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Itu dicemarkan. Selanjutnya, nah, saya beritahu sedikit tentang bagaimana nama Yesus itu ada. Jadi
Yesus itu, pertama saya tanya, Yesus itu orang Ibrani atau Yunani? Orang Yahudi atau orang Yunani? Yahudi. Berarti namanya nama Yahudi atau Yunani? Yahudi. Paham ya? Misal ada orang Batak dan orang Jawa. Orang Batak yang lainnya di Batak pasti diberi nama Batak. Tapi orang Jawa, Tapi ada teman saya itu namanya Suryanto Sidabuta. Karena dia bapaknya Batak, ibunya Jawa. Saya, jadi campuran. Tapi karena Yesus ini original orang Ibrani, berarti secara akte kelahiran namanya berarti. Nah, kenapa bisa jadi nama Yesus? Nama Yesus itu terjemahan. Ya, apakah salah? Tidak salah. Nama Yesus itu terjemahan dari kata ini, Saus. Itu Yunani. Diterjemahkan dari apa? Dari Yehosua atau Yosua. Jadi kalau ada orang namanya Yosua, sebenarnya sama dengan nama Yesus. Tetapi secara makna, nama Yesus itu netral, jadi tidak bermakna. Tapi lihat kembali kepada keunikan orang Yahudi jika memberi nama. Orang Yahudi jika memberi nama itu punya makna, betul? Saya kasih contoh, nama Yakub itu artinya apa? Penipu, itu Yakub. Kemudian nama Musa diambil dari air, nama Ayub atau Yabes. Ayub dan Yabes itu sama. Apa sebenarnya? Yang menderita tetapi diberkati oleh Tuhan. Yang menderita. Jadi orang Ibrani itu kalau punya anak dan punya nama, diberi nama, itu di pikirannya itu sudah ada harapan. Betul? Itu bukan hanya orang Ibrani deh, saya kira. Orang Jawa juga, betul? Kalau memberi nama anak, nggak mungkin kan anaknya diberi nama Ki Bodo Cinteng, gitu. Nggak mungkin kan, nanti jadinya Bodo dan Cinteng. Ya kan? Kalau bisa diberi nama Bagus Cong Jiworogo, gitu ya. Karena ada nama teman saya itu namanya unik sekali. Geger Kokok Cong Jiworogo Tegur. Serius itu, teman saya SMP. Serius. Namanya panjang dan keren, Jawa sekali. Jadi konsepnya begitu ya. Yesus itu orang Ibrani, dan ketika diberi nama, yang memberi nama itu bukan Maria. Siapa? Tuhan. Itu seperti anaknya Yesaya. Anaknya Yesaya tahu siapa? Saya kemarin baca, tapi hanya hafal satu. Itu nama terpanjang dan kata terpanjang di dalam Alkitab apa? Enggak pernah baca. Apa coba? Yesaya. Mahershala Hasibas. Pernah baca itu? Nama anaknya itu Mahershala Hasibas. Segera, artinya apa? Segeralah pergi dan segeralah keluar. Kalau tidak salah, segeralah memberontak, segeralah melawan. Begitu. Itu nama anak Yesaya. Yang memberi nama siapa? Tuhan. Tuhan ngomong ke Yesaya, anakmu kasih orang ini, Mahershala Hasibas. Supaya apa? Supaya Tuhan menjalankan misinya. Jadi klik ya, soal nama clear ya. Jadi semua orang, bukan hanya orang Yahudi ya, ketika memberi nama ada makna. Betul? Betul ya? Semua clear. Oke. Selanjutnya, nah, saya akan beritahu nama Yosua itu secara makna apa. Nah, ini ya, nama Yosua sebenarnya kalau kita telisik ada dua kata, Yehuwa dan Sua. Jadi artinya itu Tuhan menyelamatkan. Itu versi Ibraninya. Jadinya itu dilafalkan Yosua atau dengan mudah diomongkan apa? Yosua. Nah, diterjemahkan ke Yunani, ke Alkitab yang kita pegang hari ini menjadi siapa?
Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara menyebut nama Yesus, tolong lihat konsep ini. Karena ada Yesus, siapa pemain bola itu? Yesus siapa ya? Saya lupa. Di Alkitab itu ada 3 Yesus. Yesus Barabas, Yesus Kristus, satunya Yesus tukang sihir itu ya. Ya lah, ada 3 lah. Jadi kalau sebut nama Yesus itu tolong lihat konsepnya. Konsepnya itu adalah Yehova yang menyelamatkan. Jadi Yesus itu bukan lahir ceplok, tidak membawa apa, tidak. Tadi loh, aku akan memulihkan apa? Namaku kembali yang sudah dicerahkan melalui siapa? Yesus. Jelas ya ini ya konsepnya. Oke, kalau sudah jelas dilanjutkan. Nah, kita akan mulai bahas. Saya sedikit mendapat hal yang berbeda dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Ketika melihat terjemahan literalnya, aslinya begitu, saya mendapat 5 nama ternyata, bukan 4 nama. 5 nama. Saya ya ini ya. Nanti kalau Bapak Saudara menemukan lagi yang berbeda, silakan. Saya menemukan 5 nama. Namanya akan digaungkan sebagai satu, Sang yang ajaib. 2, Sang penasihat. 3, Sang Tuhan yang perkasa. 4, Sang Bapa yang kekal. 5, Sang penguasa damai sejahtera. Jadi saya menemukan 5, walaupun di Alkitab kita masing-masing hanya ditemukan 4, betul ya. Sang penasihat ajaib itu jadikan 1. Tapi kalau diterjemahkan secara hurufiah, sang penasihat ajaib itu yang bagaimana coba? Nasihat-nasihatnya ajaib itu, atau bagaimana? Kan ambigu loh, membingungkan kita. Nah, saya bisa. Dia itu sang penasihat, dia itu juga sang yang ajaib. Nah, kita akan bahas satu-satu. Silakan. Selanjutnya.